Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun kalian berada. Pada kali ini kita akan menceritakan serial Sising J season 40 episode. Akan tetapi perlu diketahui bahwa cerita Sun Wukong dan seluruh hal yang ada di dalam animasi ini merupakan cerita fiktif dan tidak didukung fakta. Dan sebelum kita lebih lanjut membahas filmnya, bagi teman-teman yang baru gabung jangan ragu untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update film dari channel ini. Di Gunung Huaguo, seorang raja baru telah menguasai gunung tersebut. Ia adalah Bairan yang telah menjadi jiwa kegelapan karena memakan manusia. Beberapa kera pun mengikuti langkahnya dan menjadi jahat. Mereka pun memaksa kera lain untuk memakan manusia juga agar bisa mendapatkan kekuatan yang besar dan jatuh dalam jiwa kegelapan. Namun, salah satu kera menolak hal itu. Karena raja sebelumnya yaitu Sun Wukong melarang mereka untuk memakan manusia. Ia pun akhirnya dipukuli oleh Raja Kera Bairan karena menolak menjalankan perintahnya tersebut. Akan tetapi, kera itu tetap menolak dan berkata, raja mereka hanya satu, yaitu adalah Sun Wukong yang dulu menjaga Gunung Huaguo. Tiba-tiba saja muncullah sebuah batu besar dari dalam lapa gunung yang berwarna keemasan. Semuanya pun ketakutan dan segera mundur dari sana. Bairan pun menyuruh bawahannya untuk segera memeriksa batu tersebut. Saat diperiksa, batu itu hanyalah seperti batu biasa dan tidak ada apa-apanya. Mereka pun mentertawai hal itu, namun tiba-tiba sebuah tangan meninju ke arah kera tersebut dan membebaskan diri dari batu itu. Orang dalam batu itu ialah tidak lain dan tidak bukan adalah Sun Wukong. Saat Sun Wukong terbangun, ia bahkan lupa akan identitasnya sendiri dan tubuhnya sekarang menjadi lebih kecil. Namun tiba-tiba pasangan batu di sekitarnya pun menunjukkan ingatan masa lalunya. Sun Wukong pun menjadi ingat akan semua yang terjadi dalam kehidupan masa lalunya dan menyerap semua ingatan tersebut. Melihat hal itu, Bairan pun segera menyuruh pasukannya untuk membunuh Sun Wukong. Namun begitu, mereka pun sama sekali tidak bisa melukainya dan pertarungan antar kera pun tidak bisa terhindarkan. Nah, 又怎样？ 太厉害了！白人那么强壮，也完全不是对手。 Sudah dipastikan, Raja Bairan tentu bukanlah tandingan dari Sun Wukong. Walaupun Sun Wukong sempat terlahir kembali, namun ia memiliki kekuatan yang sama seperti yang dulu. Bairan pun berkata, ia sangat mengagumi Sun Wukong sebagai raja dulu, namun Sun Wukong tiba-tiba meninggalkan mereka, dan Bairan pun berencana untuk menjadi raja baru dengan menggunakan kekuatan jahat dan terjatuh dalam jiwa kegelapan. Mendengar hal itu, Sun Wukong pun langsung berubah menjadi wujud raksasanya dan memberi Bairan pelajaran. Sun Wukong berkata, tanpa dirinya pun kera-kera lain akan hidup dengan baik di Gunung Huaguo itu. Namun Bairan masih tidak mau menerima hal itu. Ia tetap menyalahkan Sun Wukong karena telah meninggalkan mereka. Ia pun berkata, ia ingin menjadi kuat seperti Sun Wukong dan satu-satunya cara adalah menjadi jiwa kegelapan. Mendengar semua itu, Sun Wukong pun akhirnya muak dan langsung membantai Bairan. Setelah pertarungan itu, Rulai pun tiba-tiba muncul dan langsung menyapa Sun Wukong. Sun Wukong pun terkejut melihat kehadiran Rulai yang telah menghilang selama 16 tahun. Rulai pun berkata, ia akan menjelaskan apa yang telah terjadi selama 16 tahun lalu itu kepadanya nanti. Akan tetapi saat ini, ia sangat butuh bantuan Sun Wukong. Sun Wukong pun awalnya menolak untuk membantu Rulai. Namun saat mendengar bahwa misi ini adalah misi yang dapat membantu gurunya yaitu Ta San Sang dan teman-teman lainnya, ia pun akhirnya bersedia untuk membantu Rulai. Dalam perjalanan misi kali ini, Sun Wukong pun memanggil tongkatnya kembali.
Tujuan dari misi kali ini adalah kota Asura. Di sana Rulai menjelaskan, pada pertarungan hebat 300 tahun yang lalu, sebuah pedang kaisar di Sitian atau Kaisar Langit tertinggal di tempat itu. Pedang itu melambangkan diri Kaisar Langit yang penuh dengan keadilan dan baik hati. Mungkin saja itu bisa mengungkap tentang suatu kebenaran bahwa adanya kegelapan Istana Langit. Rulai dan Sinwokong pun berencana untuk mengambil kembali pedang tersebut. Pada akhirnya, Rulai pun memberitahu rencananya kepada Sinwokong. Ia berkata ia akan menarik seluruh perhatian warga Asura, sedangkan Sinwokong akan menyelinap diam-diam dan mengambil pedang itu. Di sana Rulai pun juga mulai menjelaskan tentang kota Asura ini, bahwa kota itu adalah kota yang sangat mengutamakan kekuatan. Sesama kerabat dan keluarga pun bisa saling membunuh, dan yang paling kuat di kota ini adalah Raja Luho. Dulunya Luho dan teman-teman seusianya selalu bertarung dan berebutan satu sama lain. Semua ini adalah sistem di kota Asura yang mengharuskan mereka bertarung dan saling membunuh hingga tersisa satu yang paling kuat. Pertarungan dalam arena pun adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mendapatkan keadilan. Saat itu, Luho adalah pria terkuat di antara anak-anak seusianya. Walaupun ia juga tidak ingin membunuh teman-temannya, namun ia juga tidak ingin mati dalam pertarungan itu. Saat Luho menang, ia pun diberikan izin untuk memilih menjadi salah satu pasukan dari 3 raja. Karena di kota Asura ini ada 3 raja yang berkuasa, namun begitu Luho pun memilih untuk mengasingkan diri, dan semua orang pun kecewa terhadap permintaannya karena itu seharusnya menjadi sebuah kebanggaan. Di sana ketua pengadilan pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah permintaan Luho sebagai pemenang. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menentang keinginan itu selama ia sudah menang dalam pertarungan. Namun, ketua pengadilan ini pun yakin bahwa suatu saat nanti Luho akan kembali keluar dari pengasingannya dan kembali bertempur lagi. Mendengar semua hal itu, Sinwokong pun menjadi bersemangat dan ingin menantang Raja Luho. Sinwokong berpikir bahwa Raja Luho adalah lawan yang sepadan untuknya. Namun, Rulai berkata kalau bisa lebih baik untuk jangan bertarung dengannya, karena Rulai merasa masih belum pulih sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan akibat dari luka 16 tahun yang lalu, ditambah lagi kekuatan Raja Luho sangat luar biasa. Pada waktu itu saja, bahkan alam langit terkejut dengan kehebatan Raja Luho. Rulai pun kembali lanjut bercerita. Dulunya setelah Luho mengasingkan diri selama bertahun-tahun, ia pun tiba-tiba muncul kembali dan menantang seluruh pasukan dari ketiga raja. Jika ia berhasil mengalahkan mereka semua, maka ia meminta menjadi raja keempat dari kota Asura ini. Dengar hal itu semua, pejuang lain merasa marah. Mereka pun menerima tantangan Luho. Namun karena Luho yang benar-benar sangat kuat, ia pun akhirnya memenangkan pertarungan itu setelah bertarung 10 hari 10 malam tanpa berhenti, tanpa makan dan minum sekalipun. Semua orang pun kagum dan tidak ada lagi yang berani melawannya. Sejak saat itu, permintaan Luho pun terpenuhi dan ia pun menjadi raja keempat yang baru di kota Asura tersebut. Luho juga mendapatkan banyak prajurit yang ingin bergabung dalam pasukannya. Saat itu, Rulai pun berkata bahwa ia pernah bertemu dengan Luho pada perang besar 300 tahun yang lalu, dan kali ini ia pun datang ke kota Asura juga sekaligus untuk bertemu dengan teman lamanya. Tidak lama kemudian, seorang pejuang tingkat 1 pun datang menghampiri Sinwokong dan juga Rulai. Pejuang itu namanya adalah Guisa yang datang dan ingin mengusir mereka dari kota Asura. Melihat hal itu, Rulai pun mencoba cara damai dan berkata jika ia ingin bertemu dengan Raja Luho. Namun tentunya hal itu tidak berhasil dan para pejuang itu pun bersegera ingin mengusir mereka keluar dari kota Asura tersebut. Mereka pun bertarung sebentar dengan Sinwokong. Sementara Rulai sendiri pun sudah dikepung oleh puluhan pejuang lainnya. Para pejuang berpikir jika mereka bisa mengalahkan seorang dewa, tentu itu merupakan hal yang bisa sangat dibanggakan. Akan tetapi, Rulai malah mengajukan akan membawa hal ini ke pengadilan. Keadilan pun harus kembali didapatkan dengan cara bertempur. Karena hal ini memang adalah peraturan yang mutlak, mereka pun tidak memiliki pilihan lain.
Kebetulan ketua pengadilan yang bernama Huji dan juga putra dari Raja Asura yang bernama Sumo juga sedang berada di area itu. Huji pun menyetujui apa yang menjadi permintaan Rulai untuk dibawa ke pengadilan. Huji pun kemudian menghampiri Rulai dan memperingatkannya untuk tidak berbuat sesuka hati di kota Asura tersebut. Tidak lama setelah itu, pengadilan pun telah disiapkan. Semua orang berkumpul dan beranggapan bahwa Rulai ini sangat sombong dengan kekuatannya hingga berani menantang satu persatu pejuang di kota Asura ini. Salah satu pejuang kelas 3 bernama Baigo pun muncul dan ia juga ingin melawan Rulai. Rulai pun tidak memiliki pilihan lain selain bertarung melawan Baigo.虽然无法持久，但战力极高。去向狂王通报，如来与孙悟空来。白狗大使可是这一代阿修罗中最有前途的新锐斗士，但你可知道，当年如来堪称天界第一，在这一代阿修罗斗士，没有多少人见识过他的厉害。暴露弱点的时候，也照样能够杀死你。Pada akhirnya Rulai pun berhasil mengalahkan pejuang Baigo tersebut. Dalam pertarungan itu, pejuang Baigo pun bahkan menggunakan kemampuan tertingginya dan membakar jiwa bertarungnya. Setiap pejuang di kota Asura ini pun memiliki kekuatan res seperti itu. Hal tersebut menghabiskan banyak tenaga dan bertahan sebentar saja. Namun itu sangat kuat dan agresif. Dengan itu pun membuat seorang pejuang menjadi sangat kuat dan sangat cepat untuk beberapa saat. Namun walaupun begitu, Rulai masih tidak bisa ia kalahkan dengan sangat mudah. Semua orang pun sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Di tengah pertarungan, ketua pengadilan Huji pun sempat mengirim pesan menggunakan gagak kepada Raja Liuho yang sedang berada di luar hutan. Huji mengirim pesan bahwa Rulai datang untuk bertemu dengannya. Kemudian Huji pun juga bercerita kepada Sumo, anak dari Raja Liuho, bahwa Rulai itu bukanlah tandingan para pejuang Asura. Hal tersebut dikarenakan Rulai itu sendiri sempat menjadi dewa nomor 1 di alam dewa. Dan tentu saja Rulai dapat mengalahkan para pejuang biasa dengan mudah jika ia serius. Melihat kekalahan Baigo, karena penasaran pejuang lainnya bernama Guitudo pun muncul untuk kembali menantang Rulai. Dulunya Guitudo juga pernah bertarung dengan Rulai 300 tahun yang lalu, dan kali ini ia pun ingin menantang kembali. Di sisi lain, di hutan Belantara, sekelompok anak Asura sedang berburu singa tanduk sebagai mangsa mereka. Dengan mudah mereka pun bahkan dapat membunuh singa yang berukuran berkali-kali lipat besar dari badan mereka. Pemburuan itu pun diawasi oleh Raja Luho sendiri. Namun di saat itu juga Raja Luho tiba-tiba mendapat pesan dari Huji, dan ia pun segera kembali ke kota Asura untuk menemui Dewa Rulai dan Sun Wukong. Sementara itu di sisi lain, Sun Wukong yang pergi ke reruntuhan perang untuk mencari pedang Kaisar Langit yang tertancap di sana. Akan tetapi di sana karena terdapat sangat banyak pedang, Sun Wukong pun tidak tahu mana pedang yang asli. Oleh sebab itu Sun Wukong pun berencana untuk mengambil pedang dengan sembarangan saja dan segera pergi dari tempat itu. Namun untungnya ada sebuah sambaran kilat yang menggelegar dan Sun Wukong pun tidak sengaja melihat pedang emas tersebut di atas reruntuhan. Dan tidak diragukan lagi, itu pastinya adalah pedang emas yang dimaksud oleh Rulai. Saat Sun Wukong ingin mencoba mengambilnya, Raja Asura pun tiba-tiba datang dan menghalanginya.
Raja Asura sudah mengetahui pasti ada rencana tersembunyi ketika Sun Wukong dan Rulai datang bersamaan. Sun Wukong pun mencoba beralasan dan berkata bahwa klan Asura sendiri tidak menggunakan pedang ini sama sekali, jadi mengapa ia tidak boleh mengambilnya? Mendengar hal itu, Raja Asura pun terlihat sangat geram. Meskipun pedang-pedang ini tidak terpakai, namun ini adalah piala-piala milik klan Asura dalam peperangan langit 300 tahun yang lalu. Sun Wukong pun berkata, "Cuy, sungguh Raja Asura yang sangat pelit." Namun karena tidak ada jalan lain, Sun Wukong dan Raja Asura pun akhirnya memutuskan untuk bertarung. Raja Asura berkata, asalkan Sun Wukong mampu mencuri sebuah tengkorak yang ada di pinggulnya, maka Raja Asura akan menganggap itu sebagai kemenangan Sun Wukong. Dengan tanpa ragu-ragu, Sun Wukong pun menyetujui hal tersebut. Dan pertarungan antara Raja Asura dan Raja Kera legendaris pun dimulai. 不过在我面前，最后都会乖乖求饶，就是一有炸打就兴奋。看招！阿修罗王就没有机会了！我打爆你的头！你俩！ 不好意思。 Pertarungan di antara mereka pun terjadi sangat sengit, karena Sun Wukong juga bukan iblis yang mudah dikalahkan. Dan pada akhirnya, Sun Wukong pun berhasil mengelabui Raja Asura dan menyerangnya dengan tiba-tiba. Raja Asura pun terpukul mundur dan tidak bisa menghadapi serangan Sun Wukong tersebut. Akan tetapi hal itu ternyata belum berakhir, karena hal itu malah membuat Raja Asura membangkitkan jiwa petarungnya yang selama 300 tahun terakhir sudah tidak pernah membakar. Kali ini Raja Asura pun berkata, ia menjadi semakin bersemangat dan Sun Wukong pantas menjadi iblis legendaris. Sehingga kali ini Raja Asura pun mulai serius. Begitu juga dengan Sun Wukong yang langsung berubah ke wujud raksasanya. Sin kembali ke sisi Dewa Rulai, di mana ia pun bertarung dengan Gui Tudo, pejuang lama yang pernah ia jumpai 300 tahun yang lalu dalam perang besar. Walaupun Dewa Rulai sudah sedikit melemah karena lukanya, namun tetap saja ia masih lebih kuat dibandingkan pejuang Asura tersebut. Dengan sekali pukulan saja, ia pun dapat dengan mudah mengalahkan pejuang Gui Tudo. Namun Gui Tudo belum ingin kalah dari pertarungan itu. Ia pun mencoba untuk bangkit kembali. Namun sayangnya malah dicelakai oleh pejuang lainnya yang sudah tidak sabar untuk bertarung dengan Rulai. Namanya ialah Guisa. Ia adalah petarung kelas 3 dan memang bisa dikatakan cukup kuat. Guisa pun mencoba mempengaruhi orang-orang dan berkata bahwa Gui Tudo tidak pantas menjadi seorang pejuang karena dia sangat mudah untuk dikalahkan. Maka dari itu, kali ini pun Guisa ingin bertarung dan apabila jika ia menang, maka ia juga meminta untuk ingin memiliki anak dari kepala pengadilan Huzi. Tengah keributan itu, Rulai pun sedikit menginterupsi dan dia pun berkata bahwa sistem di kota Asura ini seharusnya tidak harus saling membunuh. Walaupun mereka yang lemah, namun yang kuat juga harus menghormati satu sama lain. Guisa pun menjadi muak karena hal itu. Alhasil, ia pun langsung mengajak Rulai bertarung. Dan pertarungan pun langsung dimulai. 鬼车大师的刀王居然被反破了！可以落住我的血型，看上去苏广豪放，实则心思缜密。天界如来，必死无疑。好快的刀，这个让我看，才是他真正的实力。
让我不得不把早已收集的一面再展露出来。无命金身，我收集，我已经可以控制愤怒，而不是让它控制我。 Dalam pertarungan itu, Guisa sedikit berhasil menyerang Rulai dengan jebakannya. Hal tersebut pun membuat Rulai terbojok dan Guisa pun segera menggunakan teknik kampaknya untuk menghabisi Rulai dalam pertarungan itu. Namun, ternyata pertarungan itu pun belum selesai dan akhirnya Rulai pun mengeluarkan sedikit kemampuannya yang sebenarnya. Dan ia pun berhasil menghentikan Guisa dengan tubuh emasnya yang tidak terkalahkan. Untung saja amarah Rulai itu masih bisa terkendalikan, hingga tinju itu pun berhasil terhenti sebelum mengenai wajah Guisa. Di sana, Rulai pun akhirnya bercerita kalau tidak semua masalah harus diselesaikan dengan pertarungan dan juga kebencian. Pertarungan pun juga tidak seharusnya harus sampai mengorbankan nyawa. Akan tetapi, Guisa tentu saja tetap menolak mendengar hal itu dan langsung menyerang kembali Rulai dengan bengisnya. Untung saja Raja Asura telah tiba di tempat itu dan langsung menghentikan pertarungan dengan segera. Raja Asura mengungkap bahwa Rulai telah memenangkan semua pertandingan ini dan ia tidak memberi ruang untuk menerima protes dari pejuang lain lagi. Tanpa basa-basi, ia pun langsung berkata bahwa ia sudah mengetahui rencana Rulai dan Sumokong tersebut ke kota Asura adalah untuk mencuri pedang Kaisar Langit. Semua orang pun menjadi terkejut saat mengetahui bahwa tubuh Sumokong yang berada di arena itu adalah tubuhnya yang palsu. Raja Asura pun menjelaskan secara singkat pertarungannya dengan Sumokong tadi. 瞬息之间，变幻无常。哎呀，被发现了，反而会遗漏细节。到手了。 Walaupun pertarungan itu, Sumokong terpukul mundur dengan serangan Raja Asura, namun Sumokong juga memiliki sangat banyak trik perubahan, sehingga Raja Asura tidak sadar bahwa Sumokong telah menyelinap ke dekat sabuknya itu. Dengan hal itu, Sumokong pun berhasil mengambil tengkorak kepala dari sabuk Raja Asura. Raja Asura pun akhirnya mengakui kekuatan Sumokong yang bukan hanya kuat, tapi juga sangat pintar. Dan pada akhirnya, Raja Asura pun membiarkan Sumokong mengambil pedang langit tersebut. Setelah pedang itu dicabut, pedang itu pun mengeluarkan kekuatannya yang sangat luar biasa dan menarik perhatian para pejuang lainnya. Melihat hal itu, Sumokong pun akhirnya segera menyimpan pedang itu dan segera kabur agar tidak perlu bertarung lagi. Raja Asura pun akhirnya memberikan pesan terakhir kepada Sumokong untuk menjadi lebih kuat lagi dan mereka harus bertarung lagi apabila bertemu kembali nanti. Mendengar semua cerita dari Raja Asura itu, Rulai akhirnya sedikit lega karena Sumokong berhasil kabur. Raja Asura pun bertanya, alasannya ada apa sehingga Rulai harus mencuri pedang itu? Akan tetapi Rulai meminta maaf dan berkata bahwa ia tidak bisa memberitahu Raja Asura sekarang. Karena hal tersebut adalah untuk kebaikan semuanya. Raja Asura pun berkata, ia memang kagum kepada Dewa Rulai. Namun itu tidak berarti bahwa Dewa Rulai bisa berbuat seenaknya di kota Asura ini. Dan karena itu, akhirnya Dewa Rulai pun dikurung di kota Asura tersebut. Sin kembali ke sisi Sumokong. Setelah menyelesaikan misi pertamanya, ia pun membuka pesan dari Dewa Rulai untuk membaca misinya yang selanjutnya. Namun setelah membacanya, Sumokong pun merasa sedikit kesal saat mengetahui bahwa misi keduanya itu adalah untuk menyerahkan pedang tersebut kepada Dewa Sasin. Sumokong pun tentu saja semakin kesal, karena ia sama sekali tidak menyukai Dewa Sasin tersebut. Namun pada akhirnya, Sumokong pun juga menuruti pesan itu karena ia juga ingin sekaligus berjalan-jalan di Istana Langit sekaligus memperlihatkan kekuatannya kepada mereka. Sementara itu di Istana Langit, Dewa Sasin sendiri pun melapor kepada Kaisar Langit yaitu Dizitian
mengenai keberadaan Guru Tang Sanjang dan juga murid-muridnya yang sekarang sudah menuju tanah retakan bumi. Kaisar Di Sitian pun menanggapi hal itu dengan sangat dingin dan berkata, ia akan mengurus hal itu sendiri. Diam-diam Di Sitian pun pergi ke sebuah ruang rahasia yang sangat gelap dan menyuruh 2 asisten buahnya untuk melaksanakan tugasnya itu. Kira-kira apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada Kaisar Di Sitian? Dan Sun Wukong pun akan segera mengungkapkan hal itu. Sin kemudian berpindah ke keadaan Guru Tang Sanjang dan para murid-muridnya. Kini mereka sedang beristirahat di tanah retakan bumi. Awishi pun diam-diam memanggil Bailang dan berkata ia akan mengajarkannya teknik jiwa naga asalkan Bailang memberitahunya tentang keberadaan api suci yang sekarang. Namun, Xiao Yu tiba-tiba datang dan mengacaukan hal itu. Xiao Yu pun menanyakan kepada Aoxi, bagaimana ia bisa selamat dari burung Garuda raksasa? Konon itu adalah burung raksasa legendaris yang memakan para klan naga seperti Aoxi. Singkat cerita, Aoxi pun menjadi gugup karena ia tidak bisa berterus terang jika itu adalah bantuan dari sang naga kuno yang ingin memintanya mencuri api abadi sebagai imbalan kebebasan temannya yaitu Auli yang sedang disanderanya. Tan Sanjang pun semakin curiga kepada Aoxi karena dirinya tampaknya sangat gugup. Tan Sanjang pun menanyakan kembali detail kejadian itu dan bagaimana kutukan di tubuh Aoxi yang tiba-tiba menghilang. Dengan pertanyaan tersebut, Aoxi pun hanya bisa menjawab kalau ia bertemu naga yang unik yang membantunya. Mendengar hal itu, Xiao Yu pun menjadi terkaget karena langsung teringat akan mimpi buruknya di mana mereka melawan seorang naga kuno. Xiao Yu pun segera memberitahu Tan Sanjang akan hal itu, bahwa naga unik yang dibicarakan Aoxi itu mungkin saja adalah naga kuno yang ingin menculiknya dan memakannya seperti dalam mimpinya waktu itu. Pada keesokan harinya, diceritakan Tan Sanjang dan para muridnya telah dikepung oleh sekelompok monster di tanah retakan bumi tersebut. Tan Sanjang dan yang lainnya pun menduga bahwa monster-monster itu telah menjadi jiwa kegelapan, dan mereka pun menjadi semakin kuat dan menyerang secara liar. Apa boleh buat, Tan Sanjang dan para muridnya pun harus mengalahkan monster itu terlebih dahulu agar bisa melanjutkan perjalanan. 集中精神，保护小雨。别怕，这就把他们都烧死。想不到暴雪的力量竟达到了这种程度。准备，就是现在！师傅，小雨不见了。 Dalam pertarungan tersebut, Aoxi pun juga turut membantu Tan Sanjang dan kawan-kawan dalam melindungi Xiao Yu dari para monster itu. Namun di saat Aoxi melihat kesempatan, ia pun tak segan untuk langsung menculik Xiao Yu. Aoxi pun membawa Xiao Yu ke tempat yang sangat sepi dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk memanggil sang naga kuno. Dan dalam sekejap sang naga kuno pun muncul dan menanti kabar baik dari Aoxi. Aoxi pun berkata, ini adalah api suci. Dan sebelum memberikannya, ia meminta Aoling untuk dikembalikan terlebih dahulu. Sang naga kuno itu hanya menyuruh Aoxi untuk bersabar saja, karena ia ingin memastikan bahwa itu adalah api suci terlebih dahulu. Sang naga kuno pun berkata, jika Aoling baik-baik saja. Mengalami semua itu, Aoxi pun menjadi curiga bahwa Aoling tidak pernah diselamatkan. Aoxi pun membawa Xiao Yu ke tebing dan mengancam sang naga kuno jika ia akan menjatuhkannya jika sang naga kuno tidak memberikan Aoling terlebih dahulu. Akan tetapi, sang naga kuno mengancam Aoxi balik. Dengan mudah, ia pun bisa merebut Xiao Yu dari tangan Aoxi. Dan tanpa berlama-lama lagi, sang naga kuno pun langsung menyerap energi api suci tersebut. Akan tetapi, apa yang terjadi? Xiao Yu tersebut malah tiba-tiba berubah menjadi pasir. Ternyata, Tan Sanjang sudah mewanti-wanti akan terjadinya hal ini. Pada pertarungan tadi, ia pun sempat menyuruh Wu Jing untuk mengeluarkan teknik pasirnya agar bisa menipu Aoxi dengan trik itu. Sang naga kuno pun menjadi marah kepada Aoxi karena Aoxi gagal dalam tugasnya.
Dengan kejadian tersebut, sang naga kuno pun mengancam akan langsung membunuh Aoling. Namun untungnya, Tan Sanjang pun melihat semua kejadian itu dan tersadar bahwa selama ini Auxi diancam oleh sang naga kuno. Bahwa selama ini Aoling berada di cengkraman sang naga kuno dan ia pun menawarkan pertolongan kepada Auxi. Namun entah kenapa Auxi malah menjadi marah karena ia merasa lagi-lagi Tan Sanjang menghalanginya untuk menyelamatkan Aoling. Auxi pun sudah merasa muak kepada Tan Sanjang karena ia merasa Tan Sanjang selalu merasa dirinya yang paling benar. Bahkan Tan Sanjang memenjarakannya selama 16 tahun. Ia bilang itu demi kebaikan dirinya. Hingga akhirnya Auxi pun tidak segan lagi untuk melawan Tan Sanjang karena ia berpikir tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Aoling dari sang naga kuno. 那就给我好好赎罪啊！一错到底。那我也不跟你客气了。来呀，唐三藏，不耍你很久了，这副作样总是让我恶心。就是个。难道我说错了吗？说到底，我从来都没有相信过。大法师，真的不要紧吗？师傅下手会不会太重了点？果然是我梦里出现的那个龙人，大法师他们。Dalam pertarungan itu, tidak ada ditujukan bagaimana hasil dari pertarungan mereka berdua. Di pertarungan itu, mereka hanya saling mengeluarkan emosinya satu sama lain. Dan Shin pun kemudian berpindah ke keadaan penjara alam dewa. Di penjara alam dewa tersebut, Jenderal Gerbang Timur yang bernama Chigo Tian dikurung di penjara karena sebelumnya membiarkan Rulai kabur. Sebelum kita lanjut, kita beralih sebentar pada cerita CCG Season 3 sebelumnya. Dewa Rulai pun bersemedi dalam kutub es untuk memulihkan kekuatannya setelah diserang oleh Kaisar Langit saat ia berusaha berebut api suci kembali. Kaisar Langit pun akhirnya menugaskan Jenderal Gerbang Timur dan Barat yang bernama Jenderal Chigo Tian dan juga Jenderal Guang Mutian untuk menangkap Dewa Rulai. Akan tetapi, di akhir pertarungan tersebut, Jenderal Chigo Tian malah menyerang Jenderal Guang Mutian dan membantu Dewa Rulai. Alhasil, Dewa Rulai pun bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Sedangkan Jenderal Gerbang Timur Chigo Tian pun dipenjarakan. Di penjara langit, Chigo Tian pun tiba-tiba mendapatkan kunjungan tak terduga dari Jenderal Gerbang Utara Alam Dewa yang bernama Visamentian. Jenderal Utara Visamentian menanyakan mengapa ia merelakan dirinya dikurung di sini hanya agar Dewa Rulai bisa kabur melanjutkan perjalanannya. Jenderal Gerbang Timur Chigo Tian pun berkata, ia sendiri yakin bahwa ada kekuatan jahat di alam dewa ini dan ada yang aneh dengan Kaisar Langit di Sitian sekarang. Jenderal Chigo Tian pun yakin satu-satunya orang yang bisa memecahkan masalah ini adalah Dewa Rulai. Itulah mengapa Jenderal Chigo Tian membiarkannya kabur pada saat pertarungan tempo dulu. Mendengar hal itu, Jenderal Gerbang Utara Visamentian pun hanya bisa menghela napas dan menyuruh Jenderal Chigo Tian untuk menjaga diri dan berharap saja Kaisar Langit tidak mengeksekusinya kala itu. Setelah Jenderal Visamentian pergi, Jenderal Chigo Tian pun mengingat kembali perang 300 tahun yang lalu melawan klan Asura. Saat itu, Jenderal Chigo Tian melihat sendiri pertarungan antara Kaisar Langit melawan Raja Asura Luho yang adalah raja yang sangat kuat. Karena kesalahan strategi, mereka pun akhirnya masuk ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Kaisar Langit di Sitian pun langsung berusaha untuk menyerang Raja Asura. Akan tetapi, di sana jiwa petarung Raja Asura yang terbakar membuat mereka terkalahkan. Jenderal Chigo Tian pun akhirnya membantu Kaisar Langit melarikan diri dari tempat tersebut. Namun, klan Asura pun bukanlah klan yang biasa. Mereka tetap mengejar kedua dewa tersebut dan mengepung mereka. Namun Jenderal Gerbang Timur pun tidak putus asa akan hal itu. Mereka pun berjanji bahwa akan keluar dari kota Asura itu bersama-sama. Berdasarkan pengalaman itu, Jenderal Chigo Tian pun yakin bahwa Kaisar Langit pastinya tidak akan membunuhnya kali ini. Shin kemudian berpindah ke Istana Langit di kediaman Dewa Sasin. Di sana terdapat pelayan setia Dewa Sasin bernama Dingdi sedang membereskan meja kerja Dewa Sasin.
Akan tetapi di sana ia tidak sengaja menemukan sebuah dokumen kerja Dewa Sasin yang berisi penyelidikan pembunuhan salah satu pelayan istana tempo dulu. Hal tersebut berarti Dewa Sasin selama ini tidak menganggap enteng kasus ini dan terus menyelidiki jiwa kegelapan yang membunuh pelayan tersebut. Lihat isi dokumen itu, Ning pun segera pergi dari sana dengan panik. Ning juga sempat menyenggol sebuah kuas yang menyebabkan meja Dewa Sasin itu menjadi bernoda. Ternyata Ning ini juga sudah terjerumus ke dalam jiwa kegelapan dan Ning pun segera melaporkannya kepada Kaisar Langit di Sitian. Mendengar laporannya itu, jiwa kegelapan lainnya pun menyarankan untuk langsung membunuh Dewa Sasin saja. Akan tetapi, Kaisar Langit memiliki rencana lain. Kaisar Langit malah memilih berencana untuk membuat Dewa Sasin kebingungan dan menuduh dewa lain sebagai jiwa kegelapan. Semua orang yang berada di situ pun setuju dengan hal itu, karena akhirnya mereka bisa membodohi Dewa Sasin untuk membereskan dewa-dewa lain di Istana Langit. Singkat cerita, rencana mereka pun dimulai. Di dalam istana, seorang jiwa kegelapan pun menculik salah satu pelayan di istana untuk menarik perhatian Dewa Sasin. Dan dengan cepat Dewa Sasin pun langsung mengetahui keberadaan jiwa kegelapan itu. Dan pertarungan antara Dewa Sasin melawan jiwa kegelapan pun dimulai. 隐藏的狐狸尾巴终于露出来了。没必要知道，战斗怎么样？ Dalam pertarungan tersebut, bahkan jiwa kegelapan itu berhasil menyerang Dewa Sasin dan sedikit melukainya. Akan tetapi, di saat Dewa Sasin mengeluarkan teknik tangan seribunya, jiwa kegelapan itu pun tidak bisa menang melawannya. Jiwa kegelapan pun hanya menggunakan guncangan dahsyat itu untuk melarikan diri dari sana. Melihat hal itu, Dewa Sasin pun melacaknya dan berakhir pada kediaman jenderal bermata tiga yaitu Sanyan. Akan tetapi Jenderal Sanyan ternyata tidak ada di tempatnya. Rencana mereka pun berjalan dengan mulus untuk menjebak Jenderal Sanyan kali ini. Di sana Dewa Sasin pun menyelidiki ruangan Jenderal Sanyan dengan seksama. Ia mulai menemukan hal yang aneh seperti bau darah dan juga aura yang gelap di dalam sebuah lemari itu. Selain itu, ia pun menemukan sebuah mayat yang telah dihisap kering. Di saat Dewa Sasin ingin memeriksa lebih lanjut, Ning tiba-tiba datang melapor bahwa Kaisar Langit sedang mencarinya. Mendengar hal itu, Dewa Sasin pun segera pergi ke kediaman Kaisar Langit. Kaisar Langit mengakui kalau ia telah mengetahui tentang jiwa kegelapan yang menyusup selama ini. Akan tetapi selama ini ia berkata ia memiliki caranya sendiri untuk membinasakan mereka. Kaisar Langit akhirnya memberitahu kepada Dewa Sasin bahwa beberapa pelayan dan bahkan dewa tingkat tinggi sekalipun ada yang telah menjadi jiwa kegelapan. Salah satunya adalah dewa bermata tiga Sanyan. Dengan hal itu, Dewa Sasin pun menjadi semakin curiga kepada Kaisar Langit di Sitian. Apakah ini sebuah kebenaran atau adalah sebuah jebakan untuk meruntuhkan kekuasaan di alam langit? Namun, Dewa Sasin tidak bisa langsung membantah hal itu. Ia pun hanya menelan pernyataan Kaisar Langit tersebut. Setelah pertemuannya dengan Dewa Sasin, Kaisar Langit pun kembali ke ruangan rahasianya dan mengadakan rapat dengan jiwa kegelapan yang lain. Di tempat rahasia itu terdapat beberapa karakter baru yang belum pernah kita ceritakan sebelumnya. Selama ini, para jiwa kegelapan ini ternyata bersembunyi di tempat itu. Mereka bertugas untuk menculik para pelayan untuk dibunuh agar mereka dapat meminum darahnya. Setiap orang yang telah meminum darah manusia itu pun maka sudah terjatuh menjadi jiwa kegelapan. Salah satu jiwa kegelapan bertanya, mengapa Kaisar Langit tidak langsung membunuh Dewa Sasin saja? Kaisar Langit pun berkata,
bahwa Dewa Sasin masih dapat berguna bagi mereka. Apalagi jika Dewa Sasin bisa mengurus Jenderal Bermata Tiga, pastinya itu akan menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi mereka. Lagi pula kali ini Kaisar Langit telah mengetahui jika pedang kebenaran yang ada di kota Asura dicabut, dan ia pun ingin segera meruntuhkan alam dewa ini. Rencana mereka kali ini pun adalah untuk membuat alam dewa dipenuhi kebingungan agar tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Mereka pun merayakan keberhasilan rencana kali ini dengan minum bersama. Di keesokan harinya, Dewa Sasin pun segera bertindak dan pergi ke kediaman Jenderal Bermata Tiga Sanyan untuk menangkapnya. Jenderal Bermata Tiga Sanyan dinyatakan telah dituduh sebagai jiwa kegelapan dengan bukti-bukti yang memadai. Jenderal Bermata Tiga Sanyan pun awalnya ingin melawan, dan ia pun berkata, ini malah akan membawa alam langit ke dalam kehancuran, dan bisa saja ini adalah rencana musuh. Namun akhirnya Dewa Sasin pun melakukan telepasi kepada Jenderal Sanyan. Kemudian ia memberikan pesan rahasia dan berkata untuk melihat gambaran besarnya. Sepertinya Dewa Sasin pun sudah sadar akan hal ini, namun ia lebih memilih untuk masuk ke dalam jebakan musuh untuk melihat siapa musuh yang sebenarnya. Dengan begitu Jenderal Sanyan pun tidak melawan dan membiarkan dirinya untuk tertangkap. 全面搜捕暗魂，肃清天宫。 Tidak hanya Jenderal Sanyan, beberapa dewa lainnya seperti Dewa Jingdu Jinggang juga ditangkap karena mereka mendapatkan tuduhan tentang jiwa kegelapan. Mereka pun mencoba melawan ketidakadilan ini, akan tetapi akhirnya Dewa Sasin pun sendiri turun tangan dan dengan cepat menangkap Dewa Jingdu Jinggang tersebut. Satu persatu dewa pun akhirnya telah ditangkap. Para pelayan di Istana Barat pun juga telah dicurigai. Jenderal Gerbang Barat pun menjadi sangat marah dan berkata bahwa Dewa Sasin telah sembarangan menangkap para dewa. Bahkan penjara dewa terapung saja sekarang sudah hampir penuh. Akan tetapi Dewa Sasin hanya bisa meminta pengertiannya dari Jenderal Gerbang Barat kala itu. Di saat Dewa Sasin pergi dari tempat itu, di koridor ruangan pun ia mencium bau yang sangat khas. Ternyata itu adalah aura khas dari Sun Wukong yang telah berhasil menyelinap ke alam dewa karena penjaganya semakin tidak ketat. Sun Wukong pun sangat bersemangat kali ini untuk membuat onar kembali di alam dewa. Dewa Sasin pun segera menyadari kedatangan Sun Wukong tersebut dan meluangkan waktu sebentar dengan alibi ingin beristirahat. Kemudian Sin pun berpindah ke sisi Tan Sang Sang dan para muridnya yang sedang bertarung habis-habisan melawan sang naga kuno di tanah retakan bumi. Ternyata dari sebelumnya, Tan San Chang dengan sengaja membuat Auxi marah untuk mengalihkan perhatian sang naga kuno dan juga untuk merebut kembali Aoling dari tangan sang naga kuno. Wu Jing pun hampir saja bisa merebut jiwa naga teman Auxi tersebut, akan tetapi dengan cepatnya sang naga kuno pun sadar akan hal ini adalah jebakan dan memukul jatuh Wu Jing dari tempat itu. Auxi yang agak sedikit bingung belum menyadari bahwa Tan Sang Sang dan yang lainnya berusaha membantunya untuk menyelamatkan Aoling. Sang naga kuno pun mentertawai mereka akan rencana mereka yang gagal itu. Ia pun berkata tidak ada gunanya melawan karena mereka juga pasti akan kalah. Namun demikian, Tan San Chang masih berpikir dengan optimis. Ia yakin mereka pasti akan menang dan Auxi juga nantinya akan membantu mereka. Padahal Auxi sendiri pun masih sangat ketakutan dan benar-benar tidak berani bertarung langsung dengan sang naga kuno. Maka dari itu, Auxi pun hanya bisa menyaksikan saat pertarungan itu terjadi. 那就动手吧。 Walaupun telah berusaha dengan keras, Tan San Chang dan para muridnya masih belum bisa mengalahkan sang naga kuno. Walaupun sang naga kuno diserang secara bersamaan, ia masih bisa menggunakan tongkatnya untuk bertahan. Alhasil kini semuanya pun terluka dan hanya Xiao Yu yang tersisa. Xiao Yu pun sempat meminta tolong kepada Auxi. Namun Auxi masih seorang penakut dan tidak berani melawan sang naga kuno. Untungnya Wu Jing kembali muncul tepat waktu dan menyelamatkan Xiao Yu kembali.
Sang naga kuno pun menjadi sangat kesal karena para semut-semut ini terus mengganggu rencananya. Sang naga kuno pun mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya dan semua orang merasa terintimidasi dengan kekuatannya yang sangat dahsyat itu. Tanpa kekuatan naga seperti Auxi, maka pertarungan ini akan menjadi sulit untuk menang bagi Tan Sanchang dan para muridnya. Namun begitu, Tan Sanchang tetap yakin bahwa Auxi pasti akan membantu mereka nanti. 只要能近身，就是硬抢，也要抢回来。没有龙魂，也敢硬扛龙族的雷电，还是不服。在天雷之下，也不算太差。放手吧，会没命的。会没命的，叫你放手！ Setelah beberapa lama bertarung, pada akhirnya trik mereka pun benar-benar berhasil. Tan Sanchang yang bertugas untuk menahan sang naga kuno, sedangkan Zubaji dan yang lainnya berusaha mengambil Aoling dari genggaman sang naga kuno. Namun sayangnya sang naga kuno masih bisa mengendalikan kekuatan petir untuk melawan mereka. Melihat hal itu, hati Auxi pun pada akhirnya tergerak dan ia segera meninju sang naga kuno. Dengan cepat mereka pun akhirnya menjalankan rencana kembali dan mengikat sang naga kuno dengan rantai kutukan sekaligus menjatuhkannya ke dalam jurang. Setelah pertarungan itu, ternyata Tan Sanchang berhasil menyelamatkan Aoling dan memberikannya kepada Auxi. Akan hal itu Auxi pun sangat berterima kasih dan akhirnya bersedia bergabung kembali dengan mereka. Mereka pun harus segera kabur dari tempat itu, karena pastinya sang naga kuno tidak akan mati semudah itu. Di tengah pelarian mereka, Auxi pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tan Sanchang pun menjelaskan bahwa mereka sudah merasakan ada yang aneh dengan Auxi dari tempo hari. Mereka pun menyusun rencana untuk bersekongkol dengan Auxi terlebih dahulu agar mudah mengetahui tujuan Auxi sebenarnya. Dengar hal itu, Auxi pun merasa sedikit bodoh dengan perbuatannya waktu itu. Namun, tiba-tiba Wu Jing yang memimpin jalan di depan pun berhenti. Wu Jing kemudian berkata, ia merasa rantai kutukan yang mengikat sang naga kuno sudah terputus. Dan Wu Jing pun merasakan bahwa sang naga kuno akan segera kembali. Namun seharusnya siapapun yang jatuh ke dalam tanah retakan bumi itu tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ini karena itu adalah jurang yang tidak berujung. Namun ternyata sang naga kuno tidak terjatuh terlalu dalam. Dalam sekejap, ia pun muncul kembali dengan kekuatan petir yang sangat dahsyat. Sang naga kuno memberikan kesempatan terakhir kepada Auxi untuk memihak kembali kepada dirinya. Namun, Auxi menolak mentah-mentah tawarannya itu. Auxi sudah muak harus terus diperintah oleh sang naga kuno. Karena kini Aoling telah diselamatkan, ia pun lebih memilih untuk melawannya kali ini. Di sisi lain, Xiaoyu pun turut membantu dan berkata, tujuan sang naga kuno itu untuk memakannya tidak akan pernah berhasil. Karena ia juga manusia naga. Jadi ia tidak akan takut kepadanya. Dengar hal itu, sang naga kuno pun langsung mengeluarkan badai energi yang sangat besar. Di saat Auxi mencoba menghentikan dengan kekuatannya, petir Auxi pun langsung mati karena kekuatan Auxi itu sendiri berasal dari sang naga kuno. Tanpa ragu-ragu, sang naga kuno pun menghajar Auxi habis-habisan dan berkata bahwa Auxi sangat tidak tahu berterima kasih. Sang naga kuno juga mengungkapkan bahwa berani-beraninya Auxi mengkhianatinya saat dialah yang memberikan kekuatan itu kepadanya. Oleh sebab semua hal itu, sang naga kuno pun telah bersiap untuk membunuh mereka semua. 那是为了保护别人才编出的，混蛋！是你了，时机找得不错，聪明。只要化身细沙，无敌的生死，轮不到你来决定。 Di dalam pertempuran itu, Tang Sansan berhasil memukul mundur sang naga kuno itu dengan tinjunya yang sangat keras. Akan tetapi, belum selesai satu masalah, masalah lain pun tiba-tiba datang.
Kali ini sekelompok monster dari tanah retakan bumi pun muncul untuk mengepung mereka dan ingin menyerangnya kembali. Sin pun kemudian berpindah ke Istana Langit. Di Aula Bayangan, para jiwa kegelapan sedang mengadakan pertemuan kembali, kali ini dengan terkurungnya para dewa-dewa kuat di alam dewa. Para jiwa kegelapan pun merasa sangat senang. Dengan penuh percaya diri, Kaisar Langit pun berkata, ia pasti akan bisa memenuhi Istana Langit ini dengan kegelapan. Sementara itu, di penjara terapung, Sun Wukong malah datang untuk berkeliling sebentar. Ia pun sangat senang setelah melihat Jenderal Mata Tiga Sanyan yang membunuhnya dulu berakhir menjadi tahanan di alam dewa. Sun Wukong pun tertawa terbahak-bahak melihat hal itu. Jenderal Mata Tiga Sanyan awalnya tidak mengenal siapa iblis monyet kecil itu. Dengan bangga, Sun Wukong pun memperkenalkan dirinya dengan tongkat emas yang ia pegang di punggungnya. Melihat Jenderal Mata Tiga Sanyan sekarang, Sun Wukong pun ingin membunuhnya juga sebagai pembalasan dendam karena telah membegalnya dulu. Akan tetapi Sun Wukong menghentikan niatnya tersebut, dikarenakan ia merasa tidak adil jika menyerang lawannya saat sedang dalam keadaan yang tidak berdaya. Jenderal Mata Tiga Sanyan pun hanya memperingatkan Sun Wukong saja untuk segera pergi dari alam dewa karena keadaan di Istana Langit sedang genting. Namun, seperti biasa, Sun Wukong tidak memperdulikannya dan menyuruhnya untuk menikmati saja rasanya di penjara. Namun, Jenderal Mata Tiga Sanyan pun yakin semua ini akan segera berakhir dan menuju klimaksnya sebentar lagi. Setelah pergi meninggalkan Jenderal Sanyan, di tempat lainnya, Sun Wukong pun secara tidak sengaja melihat Kaisar Langit mengunjungi Jenderal Gerbang Timur Chigotian. Sun Wukong pun menguping sedikit pembicaraan mereka. Kaisar Langit datang mengunjungi Jenderal Gerbang Timur Chigotian karena ia akhirnya ingin mengakui apa yang sebenarnya terjadi selama ini kepada dirinya, karena ia merasa Jenderal Gerbang Timur Chigotian dan dirinya merupakan teman baik yang bahkan sudah berjuang bersama di saat perang 300 tahun yang lalu. Walaupun mereka berdua berhasil selamat dari perang tersebut, namun sebenarnya Kaisar Langit tidak pernah pulih sepenuhnya. Luka yang didapatkan dari klan Asura itu tidak bisa disembuhkan dengan cara apapun. Satu-satunya cara yang Kaisar Langit temukan untuk memulihkan luka itu pun adalah dengan menjadi jiwa kegelapan. Jenderal Gerbang Timur Chigotian pun sudah menebak, jika Kaisar Langit menjadi kehilangan diri seperti ini, pastinya karena kehilangan pedang keadilan di kota Asura tempo itu. Jenderal Chigotian pun menawarkan diri untuk mengambil kembali pedang itu. Namun Kaisar Langit menolaknya karena tanpa pedang itu pun ia yakin ia sudah menjadi lebih kuat sekarang. Dengan begitu, Jenderal Gerbang Timur Chigotian pun telah bersiap untuk bertarung dengan Kaisar Langit. Namun Kaisar Langit pun berkata ia datang ke tempat itu hanya untuk memberitahu cara untuk melepaskan diri dari jiwa kegelapan. Kaisar Langit berencana untuk pergi ke Istana Saking untuk menghapus dosa masa lalunya. Istana Saking atau sebenarnya itu bukanlah sebuah istana. Istana itu adalah sebuah tempat untuk membersihkan diri, di mana di dalam film itu diceritakan setiap orang yang masuk ke tempat itu pun akan merasakan penderitaan yang sangat besar dan melewati berbagai rintangan untuk membersihkan hati nuraninya kembali. Sementara itu, saat Kaisar Langit berencana pergi, ia pun meminta kepada Jenderal Gerbang Timur Chigotian untuk menggantikannya sebagai pemimpin Istana Langit sementara. Mendengar hal itu, Jenderal Gerbang Timur Chigotian pun melemahkan pertahanannya dan berkata ia tidak ingin menjadi pemimpin di Istana Langit. Ia pun berjanji ia hanya akan membantu untuk merahasiakan hal ini dari para dewa lainnya. Namun di saat Jenderal Gerbang Timur Chigotian lengah, ternyata Kaisar Langit pun langsung menyerangnya. Ternyata semua ini telah Kaisar Langit rencanakan, karena ia tahu tidak akan mudah untuk langsung melawan Jenderal Gerbang Timur Chigotian. Kaisar Langit pun harus membuatnya lengah dulu dan memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh salah satu dewa tingkat atas di Istana Langit. Saat Kaisar Langit yang telah bersiap untuk membunuh Jenderal Gerbang Timur Chigotian,
Tongkat emas Sun Wukong pun datang di waktu yang sangat tepat menyelamatkan Jenderal Gerbang Timur Cigotian itu dari serangan yang sangat mematikan. Kedua Dewa Langit itu pun terkejut melihat kehadiran Sun Wukong yang terlahir kembali. Terakhir kali mereka bertemu adalah 300 tahun yang lalu. Dari tadi pun Sun Wukong telah mendengarkan pembicaraan itu dan telah merasa dibodohi selama ini. Selama ini, Tang Sanjang dan para muridnya sudah berusaha payah untuk mengambil kitab suci tersebut. Namun ternyata itu hanyalah demi aksi jahat Kaisar Langit yang akan ia lakukan. Sun Wukong pun sangat kecewa akan hal itu, dan mereka pun akhirnya bertempur satu sama lain. 是你的荣幸。那就将你彻底毁灭好了。打不了我，我打你！公平正义的天界之剑，我们已是敌人了。嘿，打得好，这招厉害。 Walaupun sudah sangat terluka, untungnya Jenderal Gerbang Timur Cigotian masih memiliki sedikit tenaga untuk membantu Sun Wukong memukul mundur Kaisar Langit. Akan tetapi karena lukanya sangat parah, keadaan pun sudah menjadi tidak bisa diprediksi. Lihat hal itu, Sun Wukong pun tidak tega untuk meninggalkannya di sana. Dan Sun Wukong pun membawa Jenderal Gerbang Timur kembali ke istana. Kaisar Langit sendiri pun akhirnya membiarkan mereka berdua kabur. Karena bagaimanapun ia yakin nantinya mereka juga pasti akan tertangkap di alam dewa ini oleh Dewa Sasin. Di sisi lain, di Istana Langit, semua istana pun telah diperingati bahwa ada penyusup di Istana Timur. Lonceng Istana Timur pun berbunyi dengan sangat kerasnya, menandakan bahwa ada iblis yang masuk ke dalam alam dewa tersebut. Sun Wukong pun menyuruh Jenderal Gerbang Timur Cigotian untuk beristirahat saja dulu, sementara ia masih harus melakukan suatu misi yang sangat penting. Sun Wukong pun langsung terbang meninggalkan tempat itu. Tampaknya Sun Wukong harus memberikan benang Kaisar Langit itu kepada Dewa Sasin secepat mungkin, sesuai perintah dari Dewa Rulai. Akan tetapi pada akhirnya Sun Wukong pun langsung ketahuan oleh seluruh prajurit langit yang sudah mengincarnya dari tadi. Sun Wukong pun kembali berbuat onar di Istana Langit setelah yang terakhir kali terjadi pada peristiwa 300 tahun yang lalu. 东门塔附近发现孙悟空，正在调集兵力，随时听候调遣。 Sebelum Dewa Sasin sempat bertindak, Kaisar Langit pun muncul dan bertanya kepada Dewa Sasin, bagaimanakah sistem keamanan di Istana Langit ini bisa selama itu? Mendengar hal itu, Dewa Sasin pun langsung terpaksa untuk mengeluarkan perintah keras agar semua prajurit langit harus bisa menangkap Sun Wukong. 传令下去，全力捉拿孙悟空。是。孙悟空就回来了。小意思。 Ya, mau melawan beberapa ratus prajurit pun, tentunya Sun Wukong itu sangat kuat dan masih lebih unggul dari segala bidang. Melihat keonaran yang dibuat oleh Sun Wukong tersebut, Dewa Sasin pun sudah tidak bisa tinggal diam dan akan menangani hal itu sendiri. Kembali kepada Sun Wukong yang sedang bertarung melawan para prajurit langit. Sun Wukong yang masih terus membuat onar di kediaman Istana Langit. Seluruh prajurit Istana Langit pun tidak ada yang mampu menyentuh Sun Wukong. Hingga pada akhirnya beberapa Dewa Jigang pun turun tangan untuk menangkap Sun Wukong ini. Para Dewa Jigang ini adalah murid dari Jenderal Gerbang Timur Cigotian. Mereka berformasi 8 orang, 7 laki-laki dan 1 perempuan. Beberapa kali pun mereka hampir berhasil mengunci pergerakan si Raja Keras Sakti tersebut, terutama dengan kekuatan kain emas milik Jigang wanita. Akan tetapi hal itu pun masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Sun Wukong si Keras Sakti dari Gunung Huaguo ini. Sun Wukong pun kemudian berubah menjadi wujud raksasa, memukul mundur para Jigang dan mengamuk menghancurkan properti-properti di Istana Langit. Beberapa saat kemudian, Jenderal Gerbang Barat Guang Mutian pun turun tangan menghadapi Sun Wukong karena ia merasa ini sudah sangat keterlaluan. Namun, serangan Jenderal Gerbang Barat Guang Mutian pun ditangkis mudah oleh Sun Wukong, seolah itu hanya sekedar angin kencang yang berhembus.
Hingga akhirnya Sun Wukong pun menghadapi Kaisar Langit dan seluruh prajuritnya itu. Kaisar Langit pun berkata, dulunya ia ingin mengangkat Sun Wukong sebagai dewa perang dan bergabung bersama pasukan langit sebagai iblis agung demi kepentingan bersama. Sun Wukong pun menjadi sangat muak akan hal itu, karena ia tahu dari dulu Kaisar Langit memiliki niat yang tersembunyi saat Sun Wukong ingin menyerahkan api suci itu kepadanya. Jika tidak ada Tan Sanjang yang merapalkan mantra waktu itu, pastinya Sun Wukong tidak akan pernah terpenggal dan terkurung di Laut Cina Selatan. Sun Wukong pun menjadi sangat marah dan langsung menerjang ke arah Kaisar Langit dan juga Dewa Sasin. Namun di samping Kaisar Langit pun ada Jenderal Gerbang Selatan yang turun tangan dan ingin menangkap Sun Wukong dengan ratusan pusaka yang ada di tangannya. Diceritakan Jenderal Gerbang Selatan ini memiliki kekuatan utama yang berfokus pada pengumpulan senjata pusaka antik. Satu senjata pusaka yang disimpannya ini memiliki kekuatan untuk melawan makhluk tingkat atas sekalipun. Intinya pusaka yang Jenderal Gerbang Selatan simpan ini sangat unik dan sudah bersamanya selama ratusan tahun. Jenderal Gerbang Selatan pun menggunakan salah satu pusaka kuatnya untuk menjerat Sun Wukong. Sehingga akhirnya pun Sun Wukong sedikit terpukul dalam serangan kali ini. Di dalam pertarungan itu, 84.000 tubuh Sun Wukong membuatnya mudah terlepas dari jeratan itu. Sun Wukong memang sudah terkenal juga mampu mengkloning dirinya menjadi ribuan bagian. Dengan itu ia pun berhasil keluar dari jeratan Jenderal Gerbang Selatan tersebut. Sehingga akhirnya kekacauan pun semakin tidak bisa terkendali dan Sun Wukong juga merasa sudah cukup untuk bermain-main. Sun Wukong pun mengatakan hal yang sebenarnya, kalau sebenarnya Kaisar Langit itu sudah terjatuh dalam kegelapan. Akan tetapi hal itu malah semakin memicu kontroversi. Dewa Sasin pun turun tangan untuk menangkap si Raja Kara Sun Wukong. Pada akhirnya Sun Wukong pun terkurung juga dalam sebuah pusaka milik Dewa Sasin dan diserahkan kepada Kaisar Langit. Dewa Sasin pun menanyakan perintah apakah mereka seharusnya menarik mundur pasukan dan kapal tempur di Istana Langit ini. Namun Kaisar Langit malah tertawa terbahak-bahak, seraya ia berterima kasih kepada Dewa Sasin karena telah menjadi penjaga yang sangat baik. Namun kali ini Kaisar Langit berkata bahwa ia memiliki rencana lain. Kaisar Langit pun pada akhirnya membuka penyamarannya sebagai jiwa kegelapan. Setelah hal itu, kemudian ribuan pasukan kegelapan pun menyerang Istana Langit, meruntuhkan berbagai kapal dan juga menyerap arwah jiwa yang masih hidup demi kekuatan mereka. Beberapa karakter penting pun akhirnya diperlihatkan. Ada 4 karakter jiwa kegelapan yang tugasnya akan menggantikan posisi Jenderal Gerbang sekarang ini. Masing-masing pun menempatkan satu posisi, yaitu dari timur, barat, utara, dan selatan. Kemudian Kaisar Langit pun berusaha merasuki seluruh prajurit di istana tersebut untuk mengikuti jalannya. Beberapa prajurit Istana Langit pun ada yang bertahan, dan ada juga yang terpengaruh. Kaisar Langit kemudian mengajak mereka semua untuk ikut bergabung ke dalam orde baru yang akan ia buat ini, yaitu Istana Langit Gelap yang akan memimpin semua peradaban. Kaisar Langit pun juga membujuk Dewa Sasin bahwa jika Dewa Sasin masih bisa menjadi penjaga peringkat atas apabila bergabung menjadi jiwa kegelapan. Akan tetapi, Dewa Sasin langsung menolak hal itu. Hatinya yang sangat bersih pun merasa sangat menyesal kali ini. Dewa Sasin pun memotivasi seluruh prajurit untuk terus berjuang menegakkan keadilan. Ternyata perkataan teman lamanya selama ini yaitu Dewa Rulai adalah benar. Ia pun sekarang sudah yakin penuh akan hal itu. Dewa Rulai sempat berkata, meskipun awan gelap yang menutupi langit sementara selamanya tidak akan berubah menjadi putih. Dengan itu Dewa Sasin pun menantang Kaisar Langit.
Tiba-tiba dari belakang ternyata ada seorang jiwa kegelapan yang datang menyerang. Dia adalah Tian Gangxing, jiwa kegelapan yang menyerang Dewa Sasin tempo hari saat ingin mencoba menangkap jenderal bermata 3 saja. Ternyata orang ini adalah penjaga langit baru yang dipercaya oleh Kaisar Langit sekarang ini, yang juga dipercaya kekuatannya seimbang 11-12 dengan kekuatan Dewa Sasin dan Dewa Rulai. Kaisar Langit pun menyuruh Dewa Sasin untuk tidak meremehkannya. Tian Gangxing pun mulai menyerang, namun tiba-tiba tongkat emas dari belakang tubuh Dewa Sasin pun muncul dan memukul mundur jiwa kegelapan tersebut. Orang tersebut pun tidak lain dan tidak bukan adalah si Raja Keras Sakti Sun Wukong yang kembali ke dalam pertempuran. Kemudian Xin pun berpindah ke sisi Tan Sanjang dengan para muridnya di tanah retakan bumi. Tanah retakan bumi, Tan Sanjang dan para muridnya kini menghadapi masalah lain selain sang naga kuno. Sekelompok monster dari tanah retakan bumi pun mulai muncul dan kembali mengincar Xiuyu untuk dimakan. 向真龙挑战是你们最大的错误。 Dalam pertarungan itu, untuk sesaat mereka berhasil memukul mundur sang naga kuno. Namun tanpa disadari, sang naga kuno tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerang Auxi. Serangan itu pun sangat mematikan sehingga membuat Auxi kehilangan satu tangannya dan kemudian menjerit kesakitan. Hal ini merupakan bentuk pembalasan dendam dari sang naga kuno karena Auxi telah berani mengkhianati dirinya. Kembali ke alam dewa. Semua orang pun terkejut karena ternyata Sun Wukong tiba-tiba muncul kembali dan ternyata ia tidak terkurung dalam benda pusaka yang sebelumnya digunakan oleh Dewa Sasin. Di sana, Dewa Sasin pun mengakui bahwa semua rencana ini memang sudah direncanakan sejak awal. Dewa Sasin pun menceritakan sedikit kejadian lalu ketika Sun Wukong datang ke kamar Dewa Sasin dan mengacaukan kamarnya. Sun Wukong pun langsung memberikan pedang Kaisar Langit kepada Dewa Sasin sesuai perintah Dewa Rulai. Berkat pedang dewa itu, Dewa Sasin pun akhirnya berhasil mengungkap dalam dibalik semua kejadian jiwa kegelapan di alam dewa tersebut. Dengar cerita tersebut, Kaisar Langit pun merasa dibohongi. Mereka pun semua sudah siap untuk bertempur. Akan tetapi, sebelum pertempuran besar kembali dimulai, Sun Wukong pun bertanya kembali kepada Dewa Sasin, mengapa ia tidak bisa menemukan Suyi selama ia di Istana Langit. Dewa Sasin pun terkejut dengar hal itu. Ia bertanya kepada Sun Wukong, apakah Dewa Rulai tidak memberitahunya apa yang terjadi kepada Suyi. Dengan sangat pahit, Dewa Sasin pun harus memberitahu Sun Wukong bahwa Suyi telah meninggal saat Sun Wukong dalam perjalanan mengembalikan kitab suci ke barat. Kaisar Langit pun hanya mengatakan bahwa Suyi sakit berat. Sun Wukong menjadi sangat shock mendengar hal itu dan bertanya mengapa Dewa Rulai tidak memberitahunya akan hal ini. Namun, menurut pesan dari Dewa Rulai, ia pun hanya tidak ingin Sun Wukong kehilangan kendali jika ia memberitahu tentang kematian Suyi. Sun Wukong pun menjadi sangat terpukul atas berita kematian Suyi tersebut. Di sisi lain, di scene yang sama, masing-masing dewa tingkat atas pun harus melawan jiwa kegelapan yang berniat untuk menggantikan posisi mereka. Walaupun jiwa kegelapan tampaknya lebih lemah dibanding para dewa, namun teknik mereka ternyata adalah teknik yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Dalam pertarungan tersebut, para dewa pun menjadi sangat kewalahan melawan mereka yang bersifat sangat beracun dan sangat mematikan. Apalagi Jenderal Gerbang Timur Cigotian sudah terluka parah. Kini ia harus melawan muridnya sendiri yang sudah berubah menjadi jiwa kegelapan. Alhasil, pertempuran terjadi di mana-mana, termasuk juga dengan Jenderal Gerbang Barat Guang Mutian yang harus melawan pria beracun yang sangat berbahaya.
Ya, semua kegaduhan itu, Sun Wukong pun akhirnya menghampiri Kaisar Langit dan langsung ingin menghajarnya. Sun Wukong pun bertanya kepada Kaisar Langit, apa yang sebenarnya terjadi kepada Suyi. Hingga ternyata Kaisar Langit pun tertawa licik dan berkata, sebenarnya Suyi bukan mati karena penyakit, melainkan karena sudah mengetahui rahasia jiwa kegelapannya. 先过我这关！终于有对手，谁拦路，该死！ Akan tetapi, sebelum Sun Wukong berhasil menyerang, Jenderal Gerbang Utara Pisah pun tiba-tiba muncul untuk memukul mundur Sun Wukong. Sun Wukong pun sudah merasa sangat muak karena ada saja orang yang selalu menghalanginya. Sun Wukong pun akhirnya berubah wujud menjadi kera raksasa dan berniat akan menghabisi semua orang yang berniat menghalangi jalannya. Pertarungan antara Sun Wukong dan Jenderal Gerbang Utara Pisah pun terjadi dengan sangat epik. Walaupun Sun Wukong sempat tertekan oleh kekuatan Jenderal Gerbang Utara Pisah, namun Sun Wukong mengingat ajaran gurunya untuk bisa mengontrol emosi. Tekanan bangunan yang dikeluarkan oleh Jenderal Gerbang Utara Pisah itu sepertinya dikendalikan oleh kekuatan spiritualnya yang sangat kuat. Sun Wukong pun bahkan merasa tekanan di bawah itu semakin kuat apabila terus dilawan. Namun perlahan, Sun Wukong pun dapat terbebas dari teknik Jenderal Gerbang Utara Pisah setelah memusatkan kekuatannya pada satu titik. Setelah berhasil mengalahkan Jenderal Gerbang Utara Pisah, fokus utamanya pun sekarang adalah membalaskan dendam kematian Suyi kepada Kaisar Langit. Namun, sepertinya di samping Kaisar Langit masih ada Jenderal Gerbang Selatan yang akan menghalangi Sun Wukong. Sun Wukong yang berpikir bahwa ia telah mengalahkan Jenderal Gerbang Utara Pisah, tiba-tiba Jenderal Gerbang Utara Pisah pun kembali secepat angin dan ia berkata, kali ini akan mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk langsung membinasakan Sun Wukong. Saat Jenderal Pisah mengeluarkan teknik tertingginya, awalnya Sun Wukong mengira ini hanyalah teknik biasa. Sun Wukong pun berpikir bahwa ia masih menang dalam bidang kecepatan dibandingkan Jenderal Pisah. Namun tidak disangka, dalam teknik ini Jenderal Pisah pun tidak hanya menjadi lebih kuat, melainkan juga menjadi lebih cepat. Jenderal Pisah pun muncul di tempat yang tidak terduga dan memungkus Sun Wukong dari belakang. Bahkan saat Sun Wukong lengah, Jenderal Pisah pun tiba-tiba muncul dengan kekuatan penuh langsung menghajarnya. Dan Sun Wukong pun tidak bisa menahannya. Pukulan itu melempar Sun Wukong keluar dan terhempas di antara puing-puing. 顶峰的力量就这，我速度更快。孙悟空，你真是太弱了！ Di momen itulah akhirnya Sun Wukong bisa melihat keadaan alam langit di sekitarnya. Semuanya tampak sudah hancur dan para prajurit langit tampaknya sudah kewalahan melawan para jiwa kegelapan. Bahkan Jenderal Gerbang Barat dan juga Jenderal Gerbang Timur pun tidak kuasa melawan jiwa kegelapan yang berencana menggantikan posisi mereka. Jenderal Gerbang Barat Guang Butian pun bahkan telah kehilangan satu tangan kanannya karena teknik racun mematikan dari jiwa kegelapan. Peperangan kali ini tampaknya tidak imbang, tampak seperti perang yang tidak bisa mereka menangkan. Semua prajurit langit pun terlihat sudah kelelahan dan sudah terluka, tidak memiliki tenaga lagi. Sun Wukong yang belum sempat bertindak lebih lanjut, Jenderal Pisah pun muncul lagi untuk melawan Sun Wukong. Pertarungan itu pun terlihat sangat sengit, dan tentunya tidak ada yang mau mengalah dalam pertarungan tersebut. Akan tetapi dalam sisi kekuatan, Jenderal Pisah pun tampak masih lebih kuat.
Ia telah berhasil menyingkirkan tongkat emas Sumokong dan mencekiknya dalam genggamannya. Sumokong hampir saja dicekik mati oleh Jenderal Pisa. Apakah sang raja kera terhebat akhirnya pun dikalahkan begitu saja? Untungnya sebuah panah emas pun tiba-tiba menyerang Jenderal Pisa dari belakang. Tidak hanya satu, puluhan hujan panah pun tampaknya tertuju kepada Jenderal Pisa dan tidak ada yang meleset satupun. Satu persatu, panah emas pun terus meluncurkan dan mengincar para jiwa kegelapan. Panah ini pun adalah panah yang sangat dikenali oleh para penduduk Istana Langit. Siapa lagi pemilik panah emas itu jika bukan milik sang Jenderal Sanyan, yaitu Dewa Bermata Tiga. Sebuah cahaya kemasan pun muncul di Istana Langit dan membukakan jalan kemasan yang sangat mewah. Sosok perkasa yang menunggang kuda pun muncul dengan berwibawanya dan memberikan secerca harapan kepada prajurit Istana Langit. Tidak hanya Dewa Bermata Tiga Sanyan seorang diri saja, ribuan dewa dan pasukan lainnya yang dikurung di dalam penjara terapung pun akhirnya bebas dan ingin membalas jiwa kegelapan. Ternyata semua ini adalah rencana yang sudah direncanakan oleh Dewa Sasin. Ia sangat yakin siapapun bisa menjadi jiwa kegelapan kecuali Dewa Bermata Tiga Sanyan. Oleh karena itu, Dewa Sasin pun sengaja memenjarakan semua dewa yang tidak bersalah agar ia bisa melancarkan serangan balik dengan sempurna. Mendengar semua itu, Kaisar Langit Versi Kegelapan pun akhirnya menjadi marah dan mengerahkan seluruh kekuatan pasukan jiwa kegelapannya untuk menyerang. Pertarungan akhirnya pun terjadi di semua tempat. Kali ini, para prajurit pun akhirnya kembali diliputi oleh rasa semangat karena melihat Jenderal Bermata Tiga Sanyan yang telah muncul kembali. Jenderal Bermata Tiga Sanyan pun akhirnya sendiri harus melawan salah satu jiwa kegelapan yang tampaknya sangat kuat. Awalnya, Jenderal Bermata Tiga Sanyan itu tidak mengenali siapakah orang itu. Namun ternyata jiwa kegelapan itu adalah salah satu teman lama dari Dewa Bermata Tiga Sanyan yang bernama Yuan Zhou. Dulunya di alam dewa terdapat 12 jenderal dewa yang telah dipilih. Namun ternyata 11 dari jenderal dewa itu telah mati di pertarungan. Dan hanya Dewa Bermata Tiga Sanyan yang berhasil selamat. Namun ternyata salah satu jenderal dewa yang dipilih yaitu Yuan Zhou masih tidak puas untuk mati. Dan akhirnya dirinya memilih untuk bergabung menjadi jiwa kegelapan. Kali ini Yuan Zhou pun ingin menggantikan Dewa Bermata Tiga Sanyan dan menjadi satu-satunya jenderal dewa di Istana Langit tersebut. Yuan Zhou pun telah menjadi lebih kuat dan bahkan berhasil memukul mundur Jenderal Bermata Tiga Sanyan. 跟面了。曾有12神将，有11个死于沙场，变得跟你一样强，我也可以成为唯一的。那都是耻辱！啊！死吧！ Kembali ke perjalanan Tan Sangsang dan Auxi. Salah satu tangan Auxi pun telah dipotong oleh sang naga kuno dan sekarang Auxi pun sudah sangat sekarat. Tan Sangsang dan yang lainnya pun menjadi sangat panik melihat kondisi Auxi yang seperti itu. Tan Sangsang pun menyuruh Baji dan Wu Jing untuk menahan sang naga kuno. Sementara Tan Sangsang akan mencari cara untuk menyelamatkan Auxi. Namun, sekuat apapun Baji dan Wu Jing berusaha melawan, akan tetapi tampaknya tetaplah bukan lawan dari sang naga kuno. Jurus Wu Jing pun akhirnya dapat dihentikan dengan begitu mudah dan serangan penuh milik Baji pun dapat dihindari oleh sang naga kuno. Sang naga kuno pun akhirnya menyerang Baji dan sekaligus membekukannya agar Baji tidak bisa mengganggunya lagi. Kini pun tinggal giliran Tan Sangsang untuk dibunuh. Tan Sangsang pun benar-benar tidak kuasa untuk melawan kekuatan petir milik sang naga kuno. Akan tetapi, walaupun begitu, Tan Sangsang tetap berusaha untuk melindungi Auxi dari serangan sang naga kuno dengan tubuhnya sendiri. Biasanya salah satu tekniknya adalah teknik tinju yang sangat mematikan bagi para jiwa kegelapan. Namun di hadapan sang naga kuno, teknik tinju itu pun bahkan tidak berguna sama sekali.
Perlahan tapi pasti, Baji pun berhasil terlepas dari kurungan batu es dan Wu Jing pun muncul kembali di samping Tan Sancha. Akhirnya mereka bersama pun berjuang mati-matian demi menyelamatkan Auxi. Tampaknya Auxi sendiri telah menyerah pada hidupnya, dan akhirnya Auxi pun tidak sadarkan diri sebentar. Di alam bawah sadarnya, Auxi pun bertemu lagi dengan seorang teman lamanya, yaitu Tian Yusu. Tian Yusu pun berkata bahwa Auxi sebenarnya masih memiliki satu harapan terakhir dan menyuruhnya untuk segera bangkit kembali. Namun Auxi pun tampaknya sudah menyerah dan berkata ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dengan dukungan moral dari Tian Yusu temannya itu, Auxi pun akhirnya memilih untuk bangkit kembali dan melawan sang naga kuno. Auxi juga akhirnya membebaskan Aoling terlebih dahulu sebelum akhirnya ia ikut dalam pertarungan. Di saat dia melihat sang naga kuno hampir membunuh Tan Sancha, ia pun menjadi sangat marah dan tanpa sadar telah membuka sebuah potensi yang terpendam di dalam dirinya. 不要伤害唐三藏！ Luar biasa, bahkan dengan satu tangan pun Auxi berhasil melawan serangan dari sang naga kuno. Bahkan sang naga kuno harus terkena tinju yang begitu dahsyatnya dari Auxi. Pada akhirnya Auxi pun langsung mengamuk dan mengeluarkan potensi yang sebenarnya menjadi naga emas untuk memukul mundur sang naga kuno. Karena Auxi mengetahui bahwa mengalahkan sang naga kuno itu mustahil, kali ini Auxi pun memiliki rencana untuk membawa sang naga kuno bunuh diri bersamanya. Ia pun melihat Tan Sancha untuk yang terakhir kalinya dan berkata bahwa ia sangat menyesal akan perbuatannya selama ini. Dengan itu pun Auxi langsung membawa dirinya dan juga sang naga kuno ke jurang yang tidak berujung di tanah retakan bumi. Jurang tersebut sebenarnya adalah jurang yang terhubung langsung dengan alam bawah. Setelah terjatuh ke alam bawah, pastinya mereka tidak akan bisa naik kembali. Namun melihat muridnya yang mengorbankan diri di sana, Tan Sancha pun tidak merelakan hal itu dan juga ia pergi menyusul Auxi terjun ke jurang tersebut. Tidak hanya Tan Sancha, Jubaji dan juga Wu Jing pun juga turut melompat untuk mengikuti guru mereka. Kali ini pun hanya tersisa Bai Lang dan juga Xiao Yu yang masih harus melawan para monster retakan bumi di tempat itu. Sementara itu, di sisi lain, di alam dewa pertarungan pun masih terus berlanjut. Di tengah pertempuran, Sun Wukong tiba-tiba saja merasakan firasat yang sangat tidak enak. Sun Wukong langsung mendapatkan feeling bahwa ini pastinya mengenai Tan Sancha dan juga teman-temannya. Sun Wukong pun ingin segera mengakhiri pertempuran tersebut agar dapat mencari Tan Sancha dan yang lainnya secepatnya. Sun Wukong pun segera pergi menemui Dewa Sasin melaksanakan rencana mereka. Rencana rahasia mereka itu pun adalah untuk menancapkan pedang Kaisar Langit di Istana Giok tertinggi. Dengan pedang itu pastinya jiwa kegelapan pun akan lebih terpukul mundur. Akan tetapi tentunya Kaisar Langit pun tentu saja tidak membiarkan hal itu terjadi. Kaisar Langit pun mengutus jiwa kegelapan andalannya untuk menghalangi Sun Wukong. Melihat hal tersebut, Dewa Sasin pun akhirnya tidak tinggal diam dan membantu Sun Wukong untuk mencapai tempat tersebut. Pertempuran antara dua sosok yang hebat itu pun akhirnya terjadi. Dewa Sasin pun sempat terpukul mundur oleh jiwa kegelapan tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, jiwa kegelapan itu pun mengeluarkan sebuah teknik iblis kuno legendaris yang sangat mematikan. Teknik itu pun dikatakan adalah teknik yang dirancang khusus untuk membunuh para dewa. Namun untungnya Dewa Sasin tidak terlalu mudah dikalahkan dengan teknik kuno legendaris tersebut. Selama menjadi pelindung Istana Langit bertahun-tahun, Dewa Sasin pun memiliki teknik dewa yang bahkan lebih tinggi untuk menetralkan teknik mematikan tersebut. Pada akhirnya, Dewa Sasin pun berhasil mengendalikan seluruh duri-durinya tersebut dan menyerang kembali jiwa kegelapan tersebut. Jiwa kegelapan itu pun pada akhirnya terkena serangannya sendiri. Kembali ke sisi dewa bermata tiga saja. Ia pun juga tidak menyangka bahwa teman lamanya yaitu Yuan Zhong yang ia kira sudah mati ternyata berubah dan memilih untuk menjadi jiwa kegelapan. Padahal dulunya ia merasa sangat sedih saat satu persatu jenderal dewa lainnya mati di medan perang. Namun melihat kelakuan teman lamanya sekarang, Jenderal Saiyan pun malah merasa menjadi muak karena sudah mengasihani mereka dulu. Jenderal Saiyan pun tidak segan-segan lagi untuk mengaktifkan kekuatan mata tiganya untuk membunuh temannya tersebut.
的最后一件事，就是不提了结你。Sementara itu, Shinmokong sendiri masih harus melawan jiwa kegelapan yang terus menghalanginya. Namun kali ini, para dewa pun telah datang dan juga membantu Shinmokong untuk membersihkan para jiwa kegelapan tersebut. Semua dewa pun tampaknya bekerja sama agar Shinmokong pun dapat menancapkan pedang itu di Istana Giok dengan lancar. Hingga akhirnya, Shinmokong pun tiba di puncak Istana Giok dan langsung menancapkan pedang itu demi memenuhi janjinya kepada Dewa Rulai. Dan seketika itu juga, langit pun tampak berubah menjadi lebih terang. Bahkan di tanah retakan bumi, dengan adanya cahaya tersebut, para monster pun sibuk untuk melarikan diri sehingga Xiaoyu dan juga Bailang pun terselamatkan. Di alam dewa sendiri, sosok Kaisar Langit di sitian yang sesungguhnya pun tiba-tiba muncul dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu menyembuhkan luka-luka para dewa dan juga para prajurit. Di sana Kaisar Langit pun juga memberikan pidato singkat untuk memotivasi penduduk Istana Langit. Tidak lupa Kaisar Langit juga berterima kasih kepada Shinmokong dan juga Dewa Rulai yang telah sangat berjasa dalam membongkar identitas Kaisar Langit yang palsu kali ini. Selama ini jiwa yang bersih tersegel dalam pedang tersebut dan ditinggalkan di kota Asura. Kali ini Kaisar Langit pun sudah kembali. Kemudian Kaisar Langit pun langsung memerintahkan seluruh dewa dan prajurit untuk menyapu bersih jiwa kegelapan yang ada di Istana Langit. Pertarungan pun akhirnya terjadi sekali lagi. Akan tetapi tampaknya kali ini pihak dewa telah lebih unggul dan Kaisar Langit versi gelap pun akhirnya memerintahkan pasukannya untuk mundur menuju ke suatu tempat. Ternyata mereka semua bertujuan untuk pergi ke Istana Ketiga. Di film ini diceritakan bahwa istana ketiga Istana Langit ini adalah istana untuk peristirahatan seorang leluhur utama. Leluhur tersebut dimungkinkan adalah leluhurnya para jiwa kegelapan di Istana Langit tersebut. Melihat Kaisar Langit gelap yang melarikan diri, Shinmokong pun tentu saja mencoba untuk menghentikan mereka. Namun lagi-lagi Jenderal Gerbang Utara pun datang untuk menghalanginya. Pada akhirnya, pertarungan pun terjadi sekali lagi di antara mereka. Ternyata tampaknya pertarungan tersebut hanya untuk mengalihkan perhatian Shinmokong agar Kaisar Langit versi gelap dan juga para jiwa kegelapannya bisa segera melarikan diri. Di saat pertarungan itu sudah selesai, kapal yang ditumpangi mereka pun sudah meninggalkan Istana Langit. Di dalam Istana Ketiga itu, tampak seseorang keluar dari dalam peti yang memiliki aura kegelapan yang sangat dahsyat. Begitulah sekilas ulasan dari alur cerita film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, like, dan men-share film ini. Untuk saran dan kritikan silakan ditulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Six Shinji Season 4 episode 1 sampai dengan episode 12 ada di deskripsi. Sampai bertemu di season selanjutnya.